Shalom. Kita mau masuk Purim ya saudara, yang tadi seperti tadi Kesia bilang. Dan Tuhan tunjuk saya sebagai PIC-nya ya. Waktu saya ditunjuk jadi PIC, dapat undian jadi PIC, saya juga bingung. Aduh ini gimana ya. Tapi sekali lagi kalau Tuhan sudah pilih kita ya, bukan karena kuat gagah kita atau pandai kita, amin. Tetapi karena memang Dia sedang pilih kita untuk kita kebawa ke sebuah level, ke sebuah perjalanan hidup ya. Dia ingin bawa kita ke sebuah batas, melewati batas yang sebelumnya enggak ada dalam hidup kita. Ya, tujuan Tuhan cuma satu sebenarnya. Ya, supaya kita lebih mengerti hatinya. Amin. Nah, masuk ke Purim, Tuhan buka satu hal. Ya. Tuhan seperti kita tahu, Tuhan pilih Esther pada saat itu untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, kita semua tahu cerita Esther, amin. Semua sudah baca ya, Esther ya. Saya mau tanya, Esther itu hidupnya enak enggak pada waktu awal? Enggak enak ya. Dia bangsa yang ditawan, dibawa ke negerinya, bangsa buangan, orang tuanya sudah enggak ada, yatim piatu. Hidupnya tidak pernah mudah. Ya, hidupnya sudah dari awal, sudah dari kecil dia sudah hidup sengsara. Sudah ditawan oleh bangsa penjajah, dibuang ke negeri yang sama sekali bukan negerinya, sama sekali bukan rumahnya. Ya. Tapi ada sedikit berhubungan dengan khotbah Kesia tadi, ya. Melakukan yang terbaik, ya. Menaati Tuhan yang Tuhan tetapkan di dunia. Itu sama juga terjadi dengan hidup Esther saat itu. Dia sudah tidak punya orang tua, hidupnya susah, ya. Tetapi pada saat ada pemilihan gadis-gadis akan dibawa untuk jadi ratu waktu itu, dan Mordekai memasukkan dia untuk jadi ratu, dia nurut. Tidak diceritakan di Alkitab, tidak pernah ditulis ada sebuah sanggahan, ada sebuah protes dalam hidupnya, dalam hatinya keluar dari mulutnya, nggak ada ya. Waktu itu ya, Esther nurut dengan Mordekai ya, masuk waktu dikumpulkan jadi untuk jadi ratu ya, Mordekai bawa dia masuk. Nah, saya mau bertanya seperti ini, pada saat itu apakah sudah ada ancaman bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel akan dimusnahkan oleh Haman? Sudah ada belum? Belum ada ya. Loh, kalau ada ancaman dan itu salah satu kesempatan, wajar, betul ya. Tetapi tidak. Ya, kita mau pahamin dulu pagi hari ini, Esther itu hidupnya udah susah dari kecil. Sudah enggak ada orang tua, sudah yatim piatu dipelihara oleh Mordekai, ya, dan harus masuk jadi tanda kutip jadi gundik. Awal kan jadi gundik ya, jadi selir ya. Belum tentu kepilih jadi ratu, betul ya. Belum tentu, padahal semua tahu kalau sudah masuk istana raja, sudah ketemu raja, itu sudah tidak bisa keluar. Betul ya firmannya ya. Akan masuk ke sebuah istana ya, dan mereka tidak boleh keluar, juga tidak boleh ketemu raja kalau raja belum panggil. Kira-kira enak enggak seperti itu? Oh, dalam istana banyak berlimpah, banyak harta, banyak makanan. Tapi kalau cuma di dalam istana tok, enggak bisa keluar, enggak bisa ngapa-ngapain, enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Ya. Tetapi satu hal yang saya tarik, kenapa perkenanan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup Esther? Nanti kita akan terus belajar. Ya. Esther itu sekalipun hidupnya sengsara dari kecil, yatim piatu, tetapi dia punya yang pertama dia punya sebuah penundukan diri. Ya, dia serahkan total hidupnya dan dia nurut sama Mordekai yang pertama. Dia nurut, apapun yang Mordekai katakan dia lakukan. Sebuah hati yang menyentuh Tuhan yang pertama. Ya. Perkenanan Tuhan sudah turun dalam hidupnya. Dan dia dari kecil, dia dididik dalam hadirat Tuhan, dia dididik dalam hukum-hukum Tuhan dengan Mordekai. Yang kita tahu Mordekai adalah dari suku Benyamin, ya,
yang tentu tahu dengan semua peraturan, tahu kitab Taurat, tahu hukum dan berkat dari Tuhan, kitab Taurat. Ya, dia dididik dalam sebuah keluarga yang terus dalam hadirat Tuhan waktu itu, terus dalam perintah, terus dalam peraturan-peraturan Tuhan. Sejak kecil walaupun hidupnya tidak sangat mudah, tetapi dia menundukkan dirinya, dia menetapkan hidupnya, dia meletakkan hidupnya di dalam didikan Tuhan melalui Mordekai. Itu yang pertama. So, adik-adik kalau di tempat ini dari kecil engkau sudah di sini, ya sudah dididik di Mahanaim dengan pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan, direndam dengan sekian banyak kebaktian yang luar biasa, direndam dengan sekian banyak hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Bagaimana sikap hatimu? Itu seperti lewat aja, tidak berarti, dan kau tetap mengutamakan mungkin kesukaanmu, keinginanmu, dan kau menganggap itu lewat. Mungkin itu jadi pertanyaan kenapa perkenanan Tuhan belum turun. Tetapi tidak dengan Esther. Dia letakkan hidupnya, dia ikuti Mordekai, ya, dan perkenanan Tuhan turun dalam hidupnya. Dari mana kita tahu perkenanan Tuhan dalam hidupnya? Perkenanan Tuhan turun dalam hidup seseorang. Salah satu tandanya adalah ada perkenanan manusia. Ada perkenanan manusia. Tentu disertai dengan karakter-karakter yang membangun, karakter-karakter yang memuliakan nama Tuhan, karakter-karakter yang memberkati. Kenapa Esther bisa, saya katakan pasti punya karakter seperti itu? Ya, karena dia dididik di bawah Mordekai dengan semua hukum Taurat, dengan semua peraturan. Loh, hukum Taurat itu keras loh dulu, betul ya? Kalau engkau tidak melakukan A, ya pasti udah kena hukumannya B. Udah, kalau hukum Taurat itu beda dengan sekarang. Ada hukum kasih, ada hukum anugerah. Tetapi itu kadang itulah yang membuat kita manja. Hukum kasih, hukum anugerah, kadang itu yang membuat kita manja dan membuat kadang kita ada anugerah. Ya. Dan itu salah satu, menurut saya itu salah satu yang kuasa gelap bisikan supaya kita jauh dari perkenanan Tuhan. Hukum anugerah, hukum kasih dari Tuhan itu tidak meniadakan semuanya, tapi itu menggenapkannya, itu menyempurnakannya. Ya, justru kita tidak boleh sia-siakan hukum kasih dan hukum anugerah itu. Amin, amin. Jadi adik-adik di tempat ini atau kita semua patut bersyukur dengan semua yang Tuhan sudah limpahkan. Ya, khususnya di tempat ini di Mahanaim. Hargai supaya perkenanan Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Dari mana kita tahu bahwa perkenanan Tuhan itu sungguh-sungguh melimpah, sungguh-sungguh menjamin hidup Esther? Yuk kita buka sama-sama firman Tuhan di Esther pasal yang kedua. Karena mau Purim, jadi saya buka Esther ya. Esther dulu. Esther pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Terus lanjut. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda ketika diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Lagi lanjut. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Lanjut. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis kumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka perhatikan, gadis itu sangat baik pada pemandangannya. Pemandangan siapa? Hegai, ya. Dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan.
perkenanan Tuhan begitu turun dalam hidup saudara dan saya, itu akan membuat setiap orang, dimanapun engkau berada, sekalipun engkau kalau mungkin di tempat ini sudah banyak yang kenal, ya seperti kalau tadi Kesia. Tetapi begitu engkau di luar pulau nggak ada yang kenal, bagaimana? Tetapi kalau engkau menundukkan dirimu, engkau meletakkan dirimu lebih lagi sungguh-sungguh. Saya mau katakan, bahkan saya berani jamin perkenanan Tuhan itu akan terus ada dalam hidupmu. Seperti Kesia tadi, tahu-tahu ada, ya, tahu-tahu kepala sekolah bilang, oh ada yang telepon. Begitu ketemu saya Kesia, ya udah, oke. Kedua, tiga sekolah ke tempat sekolah, oke, semua sampai 3.000 jiwa. Pak, itu wajar. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan, jangan harap. Jangan harap. Tetapi sekali lagi, kalau saudara dan saya, terutama anak adik-adik yang muda di tempat ini, kalau engkau menundukkan dirimu, engkau meletakkan dirimu, ya saat ini di mana engkau Tuhan tempatkan, dan setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan, engkau letakkan, ya. Buat dalam hatimu engkau melakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Fokus aja sama Tuhan, ya. Kesia ke Ambon juga bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kenapa harus ada kebangkitan anak-anak muda di tempat itu? Dan kita tahu ceritanya, perkenanan Tuhan turun, selalu ada dalam hidupnya perkenanan manusia, beres. Dan semua urusan dari jiwa-jiwa PLN yang tinggal 3-2 hari, beres. Seketika beres. Begitu juga dengan Esther. Begitu dia dibawa masuk ke istana, belum diapa-apain. Dari mungkin sekian puluh, sekian ratus gadis, ya, cuman satu. Gak tahu, mungkin Hegai ini ngelihat begitu ketemu Esther, pasti kita tahu semua pilihan rata-rata semua cantik, ya betul ya. Gadis yang dibawa itu semua cantik. Tetapi entah apa yang membuat Hegai ini begitu lihat Esther langsung sangat suka dan berkenan. Apa kira-kira? Ya perkenanan Tuhan itu yang ada dalam hidup Esther. Sekian tahun dia direndam dalam pendidikan hukum Taurat saat itu. Sekian tahun dia dididik oleh Mordekai untuk mencintai Tuhan dan untuk melakukan yang Tuhan mau. Dan otomatis perkenanan Tuhan itu turun sempurna dalam hidupnya. Dan itu membuat Hegai begitu lihat Esther langsung beda. Dia memperlakukan Esther sangat berbeda dari gadis-gadis lainnya. Saya tuh baru mengalami beberapa hari yang lalu. Ini saya saksikan sekali lagi. Sebuah pengalaman yang sepertinya biasa ya. Mungkin beberapa orang bisa mengalaminya. Tapi buat saya itu pengalaman yang ajaib. Ya, jadi hari Rabu kemarin, minggu kemarin, saya harus isi MK di tempat salah satu grup MK yang dihandani oleh Cinta, ya di Jatinegara. Nah, waktu itu saya dari rumah saya di Cikarang, saya harus ke Jakarta dulu ambil barang. Nah, saya berangkat dari Green Garden itu sekitar jam 4:30 lah sore, ya ke arah Jatinegara, ke tempat MK-nya di Jatinegara. Nah, itu hari Rabu. Tanggal 13 tentu ada peraturan ganjil genap, betul ya, ada ganjil genap peraturan. Nah mobil saya genap waktu itu karena saya harus pakai mobil itu, nggak ada mobil lain, genap saya pakai mobil itu dengan istri. Nah singkat cerita dari Green Garden saya jalan ya dari kota ke arah Jatinegara. Nah saya sudah pakai Google Map, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah pakai Google Map, saya masukkan plat nomor saya genap supaya Google itu menuntun saya melalui jalan yang bisa dilalui oleh plat nomor genap. Karena waktu itu sudah jam peraturan ganjil genap, maka saya tidak bisa melewati jalan-jalan yang biasa. Nah anehnya Google itu menuntun saya melewati sebuah jalan yang larangan saat itu sore itu, yaitu yang harus plat nomor ganjil. Entah kenapa Google Map itu kok nuntunnya ke jalan yang itu. Nah singkat cerita di perempatan tol itu, tol Kebonjeruk, perempatan Tomang itu kan polisinya banyak ya, pos polisinya ganas, ya kan di perempatan itu. Saya itu ada 2 mobil depan saya, mobilnya sama, Hyundai Creta itu sama, dia juga Hyundai Creta, saya juga Hyundai Creta, mobil kecil ya kan. Lewat dia juga ganap. Saya juga bingung nih kenapa orang juga nggak tahu, tapi saya berpikir, saya masih berpikir
Ini mungkin boleh lah, Maps bilang boleh. Nah itu manusia ya. Kalau sudah pakai Maps, kita semua cenderung gak mau mikir jalan. Gak mau berdoa, gak mau tanya Tuhan. Padahal tuh dalam hati, waktu itu Roh Kudus sudah ngomong, nah lewat tol aja terus. Tapi karena saya sudah set Google Map, saya ikutin Google Map. Nah singkat cerita diberhentiin, sama 2 mobil diberhentiin setelah lewat itu. Saya lihat mobil depan diberhentiin, langsung polisi yang di depan minta surat-surat. Nah gantian saya diberhentiin kan di belakangnya. Saya diberhentiin. Salah satu polisi mendekat, itu seperti kepalanya kayaknya, kepala komandannya yang jaga di situ. Singkat cerita saya buka jendela, aneh. Begitu saya buka jendela, polisinya ngeliat muka saya itu langsung senyum. Gak galak, yang depan galak. Kalau biasa begitu kan, oh bapak salah, langsung keluarin tarif kan, polisi kan biasa kan. Segini dendanya segini, bapak ini surat. Enggak, begitu saya buka jendela, dia langsung senyum. Saya dengan istri. Dia langsung senyum terus, aneh, dia bukan minta surat-surat, bukan ngomong saya ngelanggar ganjil genap. Ya, dia ngomong begini, bapak mau kemana? Sambil senyum. Saya bengong. Saya juga senyum bengong. Ya pak, saya bilang. Saya nggak bisa jawab malah. Bapak ngomong, istri saya yang jawab. Mau doa pak? Ya, baru saya sadarkan. Oh iya pak, saya sudah masukin platnya kok tetap disuruh lewat sini ya. Loh bapak salah jalan. Ada yang aneh nggak? Peristiwa kecil tapi aneh. Dia senyum terus. Saya bilang, iya pak mau ke Jatinegara, ke alamat ini loh. Saya tunjukin alamat yang dari ketua MK-nya. Oh bapak salah katanya. Terus bisa ngomong gini sambil senyum. Lembut sekali polisinya. Seperti tidak ngomong kepada pelanggar lalu lintas. Seperti ngomong kepada seorang, seorang yang mungkin lebih tinggi dari dia, pejabat atau apa. Sambil senyum. Istri saya saksi nih. Terus dia begini. Aneh, ada kata-kata begini, bapak berkenan gak putar balik? Nanti saya arahkan ke sana, bapak putar balik lagi, naik tol. Bapak berkenan naik tol, boleh ya? Ini saksinya istri saya. Loh saya tuh ngelanggar ganjil genep loh. Ada kata-kata berkenan 2 kali. Loh kalau kita ngomong berkenan itu kan pada raja ya. Di Ester bolak-balikin, kalau raja berkenan. Ya gak tahu mungkin pada saat itu muka saya berubah di hadapannya. Gak tahu Tuhan rubah jadi apa, saya juga gak tahu. Tetapi serius, dia tidak ngomong polisinya, dia tidak ngomong surat tilang, tidak ngeluarin surat tilang, tidak ngeluarin tarif. Senyum. Boleh ya pak, boleh ya bapak berkenan ya. Berkali-kali diulang berkenan. Loh saya ngelanggar loh, pelanggarnya gak ringan loh. Ganjil genep, sengaja lagi nerobos seenaknya gitu. Tapi sekali lagi saya mau berkata, kalau ada perkenanan Tuhan, ya, dan kalau engkau lakukan semuanya itu untuk Tuhan, yang lebih mustahil pun pasti Tuhan jadikan dalam hidup kita. Amin. Jadi singkat cerita, saya tidak jadi ditilang, dia arahkan, ya dia jagain, ya dia stop mobil depan, saya disuruh muter balik. Ya silakan pak, sudah hati-hati di jalan. Bapak jangan lewat sini lagi ya, nanti malah kena kamera lalu lintas, lebih berat hukumannya. Peristiwa kecil, tapi di sepanjang perjalanan saya tuh terkagum dengan Tuhan. Saya renungkan kok bisa ya Tuhan. Dia luar biasa Bapak Ibu Saudara. Buat adik-adik juga yang masih muda, jangan pernah sia-siakan hidupmu di tempat ini. Kalau engkau mau alami yang lebih dahsyat lagi, jangan pernah sia-siakan. Itu hal kecil. Saya berdoa Tuhan, ini sudah jam segini pasti telat. Ya, dan saya lihat Google Map macet sepanjang tol. Tapi sekali lagi Tuhan, aku sepakat dengan engkau. Engkau sepakat dengan aku sore ini. Tidak telat, tidak telat. Dan dalam anugerahnya tepat. Itu harusnya bisanya telat 31 jam bisa telat itu. Tetapi saya bersaksi enggak telat. Tepat jam 7 sampai sana. Dalam anugerah Tuhan. Setiap perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu, akan ada perkenanan manusia, akan ada perlakuan yang spesial dari Tuhan. Dan dia akan gerakkan orang-orang di sekitar memperlakukan kau dengan spesial. Esther sudah alami. Begitu Hegai melihat perkenanan Tuhan begitu, mungkin yang Hegai lihat
dari wajah penampilan Esther itu sesuatu yang berbeda. Ada sebuah yang khusus yang membuat ada sebuah urapan, ada sebuah aura yang membuat Esther cemerlang di hadapan Hegai. Ya. Saya bacakan di terjemahan lain. Di terjemahan The Message-nya. Kalau di situ kan dikatakan Esther mendapat perlakuan yang khusus, ya. Tapi di sini dikatakan seperti ini. Hegai liked Esther and took a special interest in her. Right off he started her beauty treatment. Dikatakan setiap gadis-gadis yang masuk yang dipilih itu dirawat kecantikannya, semua sama dirawatnya, ya termasuk Esther. Tetapi karena Esther memperoleh perkenanan dari Hegai, ya. Right off he started her beauty treatment, ordered a special food. Ada tambahannya. Kalau di The Message, terjemahnya The Message. Yang lain hanya mendapat perawatan standar, ya. Ya kita tahu kalau di salon para wanita kan ada paket-paketnya ya. Paket A perawatannya ini harganya sekian, ya. Nah ini dengan yang lain, gadis lain hanya mendapat paket perawatan standar yang memang diharuskan untuk gadis-gadis yang dipilih untuk menghadap raja. Tetapi karena Esther mendapat perkenanan Tuhan, ada urapan perkenanan Tuhan dalam hidupnya dengan semua yang sudah dia letakkan di hadapan Tuhan, itu membuat perkenanan manusia turun dalam hidupnya. Dan itu membuat Hegai memberikan sesuatu yang berbeda. Special food, makanan yang spesial untuk Esther. Ya. Dikasih 7 dayang-dayang untuk merawat Esther. Yang mungkin yang lain tidak dikasih 7 dayang. Ya. Dan memasukkan Esther ke bagian yang terbaik di dalam istana untuk putri-putri itu. Dimasukkan ke tempat yang terbaik. Semua yang terbaik. Sekali perkenanan Tuhan turun dalam hidupmu, sekali yang terbaik. Tetapi sekali lagi semua ini Tuhan beri, Tuhan kasih, bukan untuk Esther sebetulnya. Sebenarnya untuk rencana Tuhan ke depan. Ya, pada saat bangsa Israel diancam untuk dimusnahkan, Esther tampil sebagai seseorang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi sekali lagi kalau engkau mengalami sesuatu gak enak, engkau letakkan hidupmu siang hari ini dan Tuhan mulai buat sesuatu yang ajaib. Tuhan mulai bawa engkau ke perkenanan yang ajaib, yang luar biasa. Satu hal, sekali lagi itu bukan buat kita, tetapi persiapkan dirimu lebih lagi untuk hal yang Tuhan lebih dahsyat lagi yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Esther itu, dari mana kita tahu Esther itu sungguh-sungguh ada perkenanan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib dalam hidupnya. Yang kita tahu setelah kejadian itu Esther menghadap raja. Ya, dari sekian ratus gadis hanya Esther yang dipilih. Saat itu sang raja langsung jatuh hati dan langsung memilih Esther sebagai ratunya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, sebelumnya dikatakan Esther menghadap raja dan tidak meminta apapun. Amin. Tidak meminta apapun selain yang disarankan Hegai. Jadi dari sekian puluh, dari sekian ratus gadis, hanya Esther yang dikasih Hegai, apa yang harus kamu lakukan? Ya, karena ada perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Hegai ini saya boleh katakan bahwa Hegai ini seperti Roh Kudus dalam hidup kita. Seperti Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Esther, karena dia sudah terbiasa mengikuti, meletakkan hidupnya, Esther sudah terbiasa taat kepada Mordekai. Jadi pada saat dia dibawa masuk di bawah Hegai, dia juga taat melakukan semuanya seperti yang Hegai ngomong. Bagaimana dia harus bersikap di hadapan raja, bagaimana dia harus memperlakukan raja pada saat dia dipanggil, apa yang harus dia minta, apa yang
Jangan dia minta, dia hanya ikuti Hegai pada waktu itu. Sama dengan kita hari-hari ini. Sama dengan kita hari-hari ini. Setelah ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita, setelah kita mendapat perkenanan manusia, masihkah kita akan terus mengikuti Roh Kudus? Masihkah kita akan terus tanya Roh Kudus apa yang harus kita lakukan dalam setiap hidup kita? Dengan semua berkat, mungkin pada saat kita mengalami masalah, apa yang harus kita lakukan? Ester tepat melakukan seperti Hegai, yang Hegai katakan. Dan kita baca selanjutnya, setiap kali Ester menghadap raja, yang harusnya pada saat itu, hukum negeri saat itu kalau nggak dipanggil, nggak boleh ngadep. Kalau nekat ngadep, hukumannya bisa hukuman mati, kita tahu ceritanya ya. Tetapi kalau kita pelajari sampai kitab Ester habis, ya, sampai bangsa Israel mengalami kebebasan, mengalami kelimpahan, mengalami semuanya setelah semua pembalikan keadaan terjadi. Tidak pernah raja itu waktu Ester ngadep marah atau mengelurkan pedang, enggak. Tetapi setiap kali Ester menghadap, yang terlurus selalu tongkat perkenanan. Enggak cuman itu loh. Raja masih tanya, engkau mau apa? Sampai setengah dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Begitu ya firman-Nya ya. Itu karena apa sih? Karena sebuah lembah penentuan di awal. Sebuah lembah penentuan di awal. Pertama kali dia ketemu raja, dia lakukan tepat seperti yang Hegai bilang. Konon diciptanya pada saat Ester menghadap setelah berpuasa 3 hari seluruh bangsa Israel. Ester menghadap, konon diceritanya itu cerita aslinya, raja itu sedang galau. Kenapa? Dia sedang kalah perang. Dia sedang kalah perang, dia sedang saat di tengah-tengah berperang dan kondisinya tidak baik. Tetapi di saat kondisi seperti raja sedang pusing, Ester datang. Ester datang. Ya. Itu pun raja nggak menghukum loh. Tongkat perkenanannya yang keluar loh. Dan bahkan masih mau kasih di tengah dia pusing. Kenapa sih? Pada saat pertama dia ketemu dengan raja malam itu yang membuat raja benar-benar ngerti siapa Ester. Itu yang membuat raja benar-benar kenal siapa Ester. Makanya raja langsung ngangkat dia jadi ratu. Dan satu pertemuan malam itu membuat raja tahu siapa Ester. Dan dia tidak akan pernah melakukan yang jahat untuk Ester. Ya. Yang pertama Ester melakukan seperti tepat yang Hegai katakan. Kenapa? Hegai kenal raja. Karena dia yang pegang dayang-dayang istana. Dia yang pegang selir-selir raja. Dia tahu kebiasaan-kebiasaan raja. Ya. Yang kedua, Ester dikasih 7 dayang-dayang istana. Dia tahu 7 dayang-dayang ini tahu. Oh, kebiasaan seorang wanita yang raja suka itu seperti apa. Dan tentu mereka bergaul. Dengan Hegai juga Ester bergaul, mungkin tanya. Dan Hegai ceritakan semua kebiasaan raja, kesukaan raja. Oh, raja kalau lagi begini kamu harus begini-begini. Semua diceritakan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sekarang masih seperti itu dengan Roh Kudus? Yang tahu selera Bapa, yang tahu selera Tuhan, cuma satu, Roh Kudus. Dia akan mengajari kita, dia akan menuntun kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, dan itu memperkenan Tuhan. Dan sekalipun nanti di depan ada kondisi yang jelek sekalipun, Tuhan izinkan, dia tetap akan buka jalan, dia tetap akan selesaikan. Amin. Itu Ester. Kalau kita baca terus, setiap kali menghadap raja, nggak pernah berubah. Apa yang kau mau? Sampai setengah kerajaan. Dan pada akhirnya kita semua tahu pembalikan keadaan terjadi. Haman disulahkan, bukan cuma setengah, seluruh negeri kalau kita tahu mengangkat Ester dan Mordekai sebagai pemimpin. Bukan cuma setengah, seluruh negeri diserahkan. Dan Ester dan Mordekai boleh berbuat apa saja untuk musuh-musuhnya di seluruh negeri, seluruh kekuasaan raja pada saat itu. Kalau saudara dan saya ya terus bergaul dengan Tuhan, terus bergaul dengan Roh Kudus hari-hari ini,
Seluruhnya Tuhan kasih kok, gak usah minta. Seluruhnya Tuhan kasih. Ya, kalau memang benar-benar itu saudara dan saya butuhkan, dia pasti kasih. Yang dibutuhkan ya, bukan yang kita mau, sekali lagi. Bukan yang kita mau. Kalau kemauan manusia tuh banyak. Ya, tetapi dia yang paling ngerti apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi kadang-kala kita marah kalau Tuhan gak kasih sesuatu yang kita mau ya, kita marah dengan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, nah itu bukan yang kau butuhkan, itu yang kau mau. Saat ini kau tidak perlu itu. Tapi sekali lagi kita manusia kadang sesat dengan hati kita, amin. Kalau kita butuhkan dia pasti kasih. Dia pasti kasih, amin. Itu Esther. Ya, jadi yang pertama pagi hari ini ya, perkenanan Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang kedua, perkenanan Tuhan adalah percaya bahwa perkenanan manusia akan turun dalam hidup kita. Ya. Lalu kita sudah tahu dua itu ya, dan jangan pernah tinggalkan Roh Kudus supaya setiap perkenanan itu, setiap semua yang ajaib ada dalam hidup kita. Nah, firman yang kedua, di Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Next. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Next. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya renungkan ayat ini kemarin. Saya mau baca lebih biar supaya kita lebih jelas ya. Sekali lagi di terjemahan The Message-nya. Matius yang pasal 11. Matius pasal yang 11, saya langsung ayat 28, The Message-nya. Are you tired? Apakah engkau lelah? Worn out, khawatir akan segala sesuatu dalam hidupmu. Burn out on religion. Ya. Come to me. Get away with me and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Ya. Apakah engkau lelah? Khawatir? Ya. Dan ini burnout on religion itu mungkin sudah kehilangan iman, capek dalam segala sesuatu dalam pelayananmu ya. Datanglah kepadaku. Berjalanlah dengan aku dan aku akan memulihkan hidupmu, kata Tuhan. Aku akan memperlihatkan bagaimana engkau bisa benar-benar beristirahat. Engkau bisa benar-benar lega. Jalan dengan aku dan bekerjalah dengan aku. Pelajari dan lihatlah bagaimana aku melakukannya. Pelajari ritme dari anugerah. Ritme anugerah. Aku tidak akan meletakkan ya yang berat atau memaksa kamu.
tetap berjalan, berjalan dan tetap temani dengan aku, dan kau akan belajar hidup dengan bebas dan ringan. Tuhan tidak pernah berjanji sekali lagi melenyapkan masalah kita. Ya, di ayat ini. Di ayat ini kalau kita mau pelajari seutuhnya semuanya adalah kenapa kadang kita merasa lelah, kenapa kita kadang merasa capek. Ya karena kita berjalan sendiri. Kita ingin menyelesaikan masalah kita sendiri, ya, dengan kemampuan kita sendiri. Itu yang membuat kita kadang capek. Padahal tidak dengan Tuhan. Dengan Tuhan tetap ada masalah, tetap Tuhan izinkan, tetap. Tetapi sekali lagi kalau kita jalan dengan Tuhan, Dia akan tunjukkan yang sebenarnya, jalan-jalan untuk kita keluar dari masalah kita, untuk kita mengatasi masalah kita itu. Tuhan tidak bilang, oh cooknya diambil, enggak. Di ayat ini, benar? Kalau di bahasa Indonesianya dikatakan pikulah, tetap ada cook. Ya. Tapi kalau kita jalan dengan Tuhan, kita datang ke Tuhan, cook yang membebani kita itu diganti dengan cooknya Tuhan. Dan Tuhan bilang, cooknya itu yang dipasang Tuhan itu ringan dan bebannya ringan. Tetapi ada kata-kata seperti ini, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku. Sekali lagi ini bicara sebuah waktu, sebuah keintimanmu dengan Tuhan. Sebuah hari-harimu yang kau jalani dengan Tuhan. Kalau tadi terjemahan the message-nya adalah walk with me, learn with me. Artinya setiap waktu dalam hidup kita jalan dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat dengan hidupmu, engkau sedang bekerja, engkau sedang pelayanan, bahkan engkau sedang memasak, apapun, jalan dengan Tuhan. Nah kadang-kala kita ini karena kita merasa oh pagi sudah ada jam doa sekian, udah selebihnya kita jalan sendiri. Kita tidak bawa dengan Tuhan. Nah itulah yang kadang membuat kita itu berat, membuat kita capek, membuat kita lelah, membuat kita bingung, membuat kita kehilangan iman. Kok begini-begini terus? Siang hari ini, pagi hari ini, yuk kita mulai belajar lagi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu dalam hidup kita hari-hari ini punya waktu yang berbeda lebih lagi dengan Tuhan hari-hari ini. Terus dengan Roh Kudus terus komunikasi ya untuk nanti tanggal 29 bagaimana. Saya percaya 23 Purim, 29 kita ada Paskah. Paskah anggur manis, Paskah mempersembahkan yang terbaik yang dari hidup kita. Mempersembahkan supaya perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita, kota kita dan bahkan bangsa kita. Tetapi itu sekali lagi tidak pernah akan terjadi kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Seperti Esther bergaul dengan Hegai. 29 Maret masih 2 minggu. 23 untuk Purim masih Sabtu minggu depan. Jadi kita masih punya banyak waktu Bapak Ibu Saudara. Dan juga penari anak-anak muda di tempat ini. Raba hati Tuhan, tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau engkau letakkan pribadi dengan Tuhan, apa yang kau mau letakkan. Di samping semua pemimpin yang sudah tetapkan isi cawan dengan panggilan masing-masing, tetapi engkau juga harus punya yang pribadi dengan Tuhan. Tanya. Dia pasti bukakan, dia pasti singkapkan apa yang harus engkau lakukan.
kalau engkau sungguh-sungguh serius mengingini hatinya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini.